Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau ngebahas nih salah satu series asal Indonesia ini yang tayang di Prime Video yang merupakan adaptasi dari webtoon yang udah dibaca puluhan juta kali. Ya, judulnya adalah Skoteng. Singkatan itu adalah Sekumpulan Koas So Ganteng. Dan menariknya lagi, series ini disutradarai oleh Raska Robby Ertanto yang sebelumnya kita udah tahu ya, kayaknya biasanya tuh bikin film-film kayak drama realis yang kayak apa ya, kayak tentang pahit getirnya kehidupan gitu, yang agak-agak sensual atau mungkin agak-agak kontroversi ya. Salah satunya kayak dulu pernah ada Ave Maria, terus Jakarta vs Everybody, yang terakhir tuh nge-remake film masa Prancis gitu yang judulnya Possession Kerasukan. Nah, kali ini bikin series adaptasi webtoon, jadi gue ngerasanya kayak keluar dari stereotype film-filmnya Raska Robby gitu. Dan untuk jajaran cast-nya ini lumayan banyak. Ada Adipati Dolken, ada Abizar Al-Ghifari, Arbani Aziz, ada Giorgino Abraham, ada Z, ex Jakarta 48 yang lumayan menggait apa ya, pangsa remaja gitu ya, sama ada Dea Dartian dan juga lain-lain. Skoteng nih ceritanya tentang 4 dokter yang lagi menjalani koas, jadi mereka satu geng gitu dengan berbagai macam karakter berbeda, dan ya udah mereka menjalani keseharian mereka dengan segala macam suka dukanya. That's it, udah intinya slice of life tentang kehidupan para dokter koas. Nah, kalau untuk hal-hal yang gue suka, gue ngerasanya untuk di series Indonesia, Skoteng ini cukup segar ya, karena ngangkat tentang kehidupan dokter-dokter ya. Kalau misalnya drakor kan udah banyak gitu kan, yang banyak yang ngebandingin juga sama Hospital Playlist gitu. Dan menurut gue nggak mudah untuk mengadaptasi dari kisah webtoon diangkat menjadi series gitu, karena kalau webtoon tuh kan ya bisa dibilang kayak serba over the top gitu kan, komedi-komedinya juga, jadi kalau salah-salah treatment bisa jadi cringe, atau kalau misalnya terlalu serius pun juga jadi kaku gitu. Dan enaknya ini series ini tuh enak tetap ditonton gitu, meskipun kesehariannya kayaknya ringan gitu ya masalah-masalahnya, cuman tetap dapat maknanya tuh dapat gitu. Gue rasain juga ini untuk kayak dengan latar di rumah sakit ya, tentang tema kedokteran tuh untuk production desainnya cukup bagus, karena yang nggak cuma dari rumah sakitnya aja gitu, terus kayak alat-alat medisnya tuh bener-bener real gitu, bahkan banyak adegan-adegan operasi gitu yang ngelihatnya tuh kayak ya udah orang lagi dibedah itu kayak udah kayak beneran daging manusia misalnya gitu, darahnya bener gitu, jadi nggak asal-asalan. Sampai kayak istilah-istilah kedokterannya juga ada kayak template yang menjelaskan kayak bahasa gampangnya apa sih, dan istilah medisnya apa, bahasa gampangnya apa, jadi kayak nambah pengetahuan juga gitu ya. Meskipun gue denger-denger sih kayak banyak juga yang agak-agak kontra, kayak ih kok nggak ini banget nih, nggak believable banget sih, masa dokter koas di rumah sakit bisa peteteng-peteteng kayak gitu, masa si karakter Vinonya boleh sih dokter gondrong. Nah itu emang gue ngerasanya ya ini kan kayak dari webtoon gitu ya, jadi kayak nggak bisa yang terlalu serius dibandingin sama real life sih. Meskipun adaptasi webtoon, tapi karakter-karakternya tuh kayak serba manusiawi gitu ya, jadi kayak misalnya ada gitu kan yang namanya dokter atau mungkin ya koas, dokter koas ya, dia tuh saking pinternya, ini kan diperannya sama Arbani Aziz gitu ya, yang namanya dokter Dean ini gitu, dia saking pinter cerdas cuman terlalu teoritis sehingga dia tuh nggak bisa heart to heart sama pasien misalnya gitu. Gue paling suka juga nih karakter Vino yang diperankan oleh Giorgino Abraham, dimana dia tuh kan ya diam-diam adalah anak yang punya rumah sakit gitu ya, yang agak-agak rebel, agak-agak kadang suka ngeselin, cuman dibalik dia ngeselin itu dia tuh sifatnya sangat suportif sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada temennya disakitin, dia adalah orang pertama yang paling maju ngebela temennya. Juga ngajarin bagaimana namanya dokter, ada kalanya dia tuh kayak nggak boleh terlalu deket sama pasiennya. Kayak contohnya Raka ini peranin sama Adipati Dolken gitu, gimana dia punya trauma masa lalu dan itu harus dia sampingkan untuk hubungan dengan pasien, nggak boleh terlalu dibawa baper, karena kan yang namanya dokter tuh setiap hari ngalamin yang namanya ngerawat pasien yang meninggal gitu kan ya. Kalau dia terus-terusan nggak bisa move on, ya bakal ngaruh ke kerjaan dia juga gitu. Dan kalau untuk dari acting yang gue suka dari semuanya itu Arbani Aziz sih, memerankan jadi karakter Dean. Menurut gue kayak dia cocok banget sih, dari naskahnya juga ngedukung, dari ekspresi mukanya, pokoknya kayak gimana ya, kayak dokter koas banget gitu. Karakter-karakter pendukungnya, ada dokter seniornya itu kan ada Ferry Salim gitu, itu juga sangat cocok, kayak believable dia adalah seorang dokter senior yang orangnya tuh serba necis, serba neat gitu. Dan kalian pernah gak sih kayak misalnya nonton film atau series yang asalnya tuh adaptasi buku atau novel atau webtoon apa gitu. Kadang-kadang kita kalau filmnya berkesan, kadang-kadang gue suka
pengen baca source aslinya, source material aslinya gitu. Dan ini adalah series yang ketika gue nonton, gue malah penasaran sama versi webtoonnya kayak apa gitu. Dan untuk kurangannya bagi gue, karena mungkin gue cukup menikmati, jadi untuk total 6 episode ini menurut gue kayak kurang, kayak gue masih pengen tahu kisah-kisah para dokter koas ini seperti apa gitu. Bahkan gue ngerasa setiap perpindahan episodenya itu kayak kurang nyambung gitu, kayak baru selesai episode 1, episode 2-nya kok tiba-tiba kayak terlalu jauh gitu ceritanya. Gue ngerasanya kayak dipadetin banget sih gitu, yang seharusnya bisa lebih panjang ini kayak jadi dipadetin. Kalau menurut gue nih ya, untuk chemistry keempat dokter koas ini sebagai mereka tuh sahabat yang menjalani suka duka di rumah sakit itu cocok dapet gitu ya, bagus. Tapi sayangnya ada satu pasangan gitu ya, ceritanya mereka pacaran ya, si dokter Ezra diperanin oleh Abizar sama Maudi diperankan oleh Z ini gitu. Mereka ceritanya pacaran dan dijuluki sebagai ginjal couple gitu karena kemana-mana saking bucinnya gitu. Tapi sayangnya gue kurang ngerasa film mereka berdua sebagai ginjal couple tuh kurang dapet sih chemistry-nya gitu. Ditambah lagi ceritanya kan ada sedikit bumbu romance cinta segitiga si Ezra, Maudi sama suster senior yang diperanin sama Della Dartian gitu. Kalau menurut gue kayak Abizar tuh kayak terlalu muda untuk Della Dartian, jadi gue nggak dapet feel-nya di situ. Jadi ceritanya tuh ada satu momen di mana salah satu dokter kas ini kehilangan keluarganya ya, salah satu keluarga meninggal. Yang menurut gue itu sebenarnya bisa sedih banget gitu ya, karena dia sempat ada sedikit konflik juga sama bapaknya ini gitu, dimana seharusnya pengadeganannya itu bisa lebih bagus, lebih maksimal, lebih bisa menguras air mata. Cuma sayangnya pengadeganannya gitu aja, jadi kayak yang seharusnya kita bisa bikin ngerasa simpati itu kayak jadi biasa aja gitu. Karena ini sebenarnya kan kayak drama komedi ya gitu, tetap drama keseharian, cuman ada sedikit-sedikit bumbu komedi. Cuman gue ngerasa kayaknya untuk komedinya tuh agak trying so hard dan gak dapet, sayangnya gak dapet. Skor gue untuk Skoteng yaitu 7/10 adalah overall series yang cukup menghibur, cukup segar juga. Silahkan kalian cobain yang belum nonton di Prime Video. Kalian udah nonton seriesnya juga gimana gitu, bisa share di kolom komentar, suka juga kah gitu, atau mungkin karakter dokter siapa yang menjadi favorit kalian. Kalau gue tadi dua, antara si Dean sama Vino. Sekian dulu untuk reviewnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sneak Rip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.